Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Gili ingin menceritakan tentang timun emas. Jadi di suatu hari di sebuah gubuk ada seorang ibu, ada seorang nenek-nenek yang sedang menginginkan seorang anak, tapi karena ibu-ibu itu umurnya udah tua, jadi dia nggak bisa punya anak. Akhirnya tiba-tiba datang seorang raksasa besar, karena raksasa itu tahu kalau misalkan Mbok Sirni itu pengen punya anak. Akhirnya raksasa itu memberikan sebuah timun, dan timun itu harus Mbok Sirni tanam, dan nanti setelah timun emasnya itu numbuh, dia bakal keluar satu emas yang bersinar, dan isi emas itu adalah seorang bayi. Akhirnya raksasa itu memberikan timun emas kepada Mbok Sirni. Tapi sebelum diberikan timun emasnya itu diberikan kepada Mbok Sirni, raksasa besar itu meminta sama Mbok Sirni kalau misalkan nanti anaknya udah besar, dia harus memberikan anaknya kepada raksasa besar. Akhirnya Mbok Sirni pun setuju, dan akhirnya raksasa itu pun pergi. Akhirnya Mbok Sirni pun mengikuti hal-hal yang tadi dijelasin sama raksasa besar. Dia harus menanam timun, dan timun itu bakal tumbuh. Esok harinya timun itu tumbuh, dan pas dibuka emas itu ternyata keluarlah seorang bayi, dan bayi itu akhirnya dikasih nama timun emas. Setelah timun emas usia 2 tahun, tiba-tiba raksasa besar itu datang lagi. Dia menagih janji Mbok Sirni kalau misalkan, karena Mbok Sirni udah janji kalau misalkan nanti anak itulah udah tumbuh besar, dia bakal memberikan timun emas kepada raksasa besar untuk disantap. Akhirnya di situ Mbok Sirni ketakutan karena dia sayang banget sama timun emas. Dia nggak mau memberikan timun emas kepada siapapun. Akhirnya di situ Mbok Sirni mencari berbagai cara agar timun emas gak jadi dimakan sama raksasa besar. Akhirnya Mbok Sirni pun bilang, wahai raksasa, engkau boleh mengambil timun emas, tapi nanti setelah 2 hari, karena nanti kalau timun emas sudah besar lebih enak disantap. Padahal di situ Mbok Sirni bohong, karena dia udah bertekad kepada dirinya kalau misalkan dia nggak bakal kasih timun emas kepada siapapun. Akhirnya di situ raksasa pun percaya sama omongannya Mbok Sirni. Akhirnya raksasa itu pergi, dan
Gak berapa lama akhirnya bos ini pun pergi ke hutan untuk untuk mencari biar anaknya tuh dilindungi dari raksasa besar. Akhirnya 4 kantong plastik itu dia kasih ke Timun Emas dan dia bilang ini adalah 4 kantong kresek yang bisa melindungi kamu dari raksasa besar. Akhirnya gak berapa lama besok paginya raksasa besar datang lagi. Terus disitu bos ini menyuruh Timun Emas untuk pergi, tapi Timun Emas gak mau pergi karena dia gak mau ninggalin ibunya sendirian di rumah karena bos ini takut Timun Emas jadi santapan raksasa besar. Akhirnya Timun Emas pun mengikuti perintah ibunya untuk pergi. Terus dia ingat kata ibunya harus lempar 4 plastik ini satu-satu. Terus akhirnya lemparan satu, tiba-tiba lemparan satu gak berhasil. Raksasa itu tetap ngejar Timun Emas. Lemparan kedua berhasil. Lemparan ketiga isinya garam. Yang keempat isinya terasi dan berhasil. Raksasa besar itu akhirnya karena kena air yang mendidih, dan akhirnya raksasa besar itu mati. Dan akhirnya Timun Emas pun kembali lagi ke gubuknya untuk menemui Mbok Sirni. Tapi di sana Mbok Sirni khawatir karena dia takut anaknya gak berhasil nyelamatin dirinya. Ternyata Timun Emas berhasil nyelamatin dirinya. Akhirnya di situ Mbok Sirni langsung memeluk Timun Emas dan akhirnya mereka berdua hidup bahagia. Sekian cerita dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.